Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di dan saya Tiara Tutorial and Tips 2. Kali ini saya akan menjelaskan tips bagaimana cara kita membedakan perbuatan baik dan buruk ketika bergaul dengan siapa saja ya. Jadi gini, kan kita setiap manusia itu pasti berkumpul, tapi jadi tujuannya untuk meningkatkan hubungan kerabatan dan persahabatan yang baik, terutama dalam urusan hal pertemanan. Tapi sekarang ini kebanyakan dari kita tuh banyak orang yang mengatakan kata-kata yang kasar dan ada kata-kata yang menyakiti perasaan orang lain. Nah, jadi itu perbuatan buruk yang harus tinggalkan ketika berbicara, ketika baik kan semua manusia itu kan beragama apapun itu harus selalu menggunakan kata-kata yang sopan, apalagi kata-kata yang membuat hati mereka pasti tenang. Nah, bagaimana cara membedakannya? Cara membandingkan perbuatan baik dan buruk ketika bergaulan dengan siapa saja adalah yang pertama gini, ketika kita berkenalan usahakan kata-kata yang perbuatan baik yang lakukan adalah hai atau bilang assalamualaikum bagi orang Islam ya. Kan setiap manusia beragama itu mempunyai cara salam yang berbeda-beda ya, tapi kalau bagi Islam, saya sebagai orang Islam bilang assalamualaikum, mereka pada waalaikumsalam. Dia sampai denganmu, perkenalkan boleh aku tahu namamu, nah dan perkenalkan nama kamu siapa ya. Jangan menggunakan kata-kata dalam bahasa gaul ya seperti itu, tapi saya akan menyebut karena takut video ini bisa terkena copyright ya, bisa bukan maksud terkena pelanggaran seperti itu. Kemudian yang kedua, ketika kita menyebutkan namanya harus selalu dengan bahasa kata-kata yang nama saya adalah bla 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 bla, namanya kan identitas biografi apapun yang sudah baik itu umur, alamatnya di mana ya. Langsung dengan jalan kata yang sopan guys, tapi nggak boleh mengatakan yang buruk tuh, nggak boleh rahasia deh, ada aja gitu. Kenapa? Itu kan karena kan supaya kita kan sebagai orang yang mau berkenalan dengan itu harus tahu alamat dong, nomor teleponnya. Jadi jangan bilang rahasia deh atau apapun itu tuh kata-kata yang tidak sopan karena mengakibatkan etika kita orang lain berkenalan itu menjadi buruk. Kemudian yang ketiga ya, ketika kita ingin mengetahui berbicara mengenai nomor teleponnya, usahakan ucapkan dengan halus dan pelan-pelan menyebutkan nomor tersebut. Kenapa? Karena kalau cepat-cepat tuh kita tidak jadi mengerti pada saat kita menghubungi nanti. Jadi usahakan dengan kata sopan ya, tuliskan aja, atau kita bisa menggunakan buku catatan kecil untuk mengetahui nomor telepon seperti apa, dimasukkan dalam kotak nomor ponsel kalian. Kemudian nomor yang keempat, ketika kita ingin berbicara dengan sosial media, dengan misalnya bisa berkomentar lewat sosial media ini, baik itu dari live streaming YouTube ataupun dari live streaming TV, usahakan jangan menggunakan kata-kata yang jorok ataupun kata-kata yang kasar seperti bla 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 gitu ya. Tapi jangan nyebutin kata-katanya apa aja. Kenapa? Supaya ini tujuannya agar tidak menyinggung perasaan orang lain ya. Menyinggung perasaan orang lain itu bukan perbuatan buruk. Cukup dengan ini tidak benar nih, ini tertipu. Nah itu juga baik tuh. Baik itu kan boleh, asal jangan terlalu ini, atau kata-kata jorok tuh gak boleh diucapkan ada di sosial media apapun, dalam streaming YouTube apapun sosial media ataupun di live streaming. Ini tujuannya supaya menjaga etika guys dalam bersosmed. Karena orang bersosmed tuh karena zaman sekarang tuh kan pakai tuh hal-hal yang gak wajar, ada tuh situs porno, situs hal-hal yang membosankan. Dan itu kalau membosankan juga cukup wajar. Kemudian yang kelima, dan yang paling terakhir, sama membedakan perbuatan baik dan buruk yang benar nih, terutama nih untuk kepada orang tua dan orang yang lebih tua, baik itu guru, ayah atau ibu, paman bibi, terus kakek nenek ataupun om dan tante yang bukan suami istri ya. Jangan sekali-sekali menyebutkan kata-kata yang kasar. Kenapa? Karena kan orang tua itu kan yang paling mulia. Jadi harus selalu menggunakan kata-kata yang lemah lembut dan sopan. Supaya kenapa? Supaya kita tuh sebagai anak atau sebagai kakak yang lebih tua dari misalnya punya adik nih, ataupun saudara sepupu yang adik, ataupun anak-anak orang lain yang masih kecil, itu membuktikan bahwa kita masih etika loh. Masih banyak orang yang sayang padamu kok. Jadi kan gak semuanya ada yang peduli sayangin, gak ada yang dikucilin. Jadi harus menggunakan kata-kata yang sopan, harus lemah lembut dengan menggunakan perilaku baik dan sopan kepada siapa saja. Karena kan untuk menjaga self image diri kita dalam bergaul dengan siapa saja, apalagi dengan sosial media juga seperti itu. Nah, sedikit pesan saya buat kalian sebagai netizen warganet ya. Usahakan kalau kalian masih punya orang tua, tetap menggunakan kata-kata yang lemah lembut dan halus, apalagi dengan baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Apalagi terutama ketika netizen warganet yang sosmed di live streaming YouTube, terus di TV dan lain sebagainya, itu usahakan jangan berhenti menggunakan kata-kata yang jorok seperti kata-kata yang buruk itulah yang sering kita dengar, supaya etika kita jadi lebih baik ya.
Ini pesan loh, jangan kalau saya kan kalau kalian nonton video ini kalian akan pasti akan tersentuh ya. Ingat pesan dari saya, jangan sekali-sekali mengucapkan kata-kata kasar dan selalu tetap menjaga lisan ya, jaga lisan dengan baik dan sopan demi membuat komunikasi kita dengan orang lain itu menjadi lebih berguna dan tidak dikucilkan masyarakat ke depan nantinya. Oke, untuk video kali ini juga bisa bermanfaat dan jangan lupa subscribe follow sosial mediaku, komen juga subscribe aku di sini untuk lebih tahu bagaimana cara kalian untuk menjaga lisan ya, menjaga lisan dan menjaga membedakan perilaku baik dan buruk ketika berbicara dalam bahasa bergaul dengan siapa saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.